Pernahkah kamu berpikir, mengapa sebagian besar danau di dunia terasa tawar, sementara ada juga danau yang asin, bahkan kadar garamnya bisa melebihi laut? Fenomena ini sering membingungkan, karena logikanya air yang terjebak tanpa saluran keluar seharusnya menjadi asin. Namun faktanya, tidak semua danau seperti itu. Sains mengajarkan kita bahwa asin atau tawarnya air danau tidak sesederhana ada atau tidaknya aliran keluar. Ada kombinasi faktor geologi, iklim, curah hujan, hingga sifat batuan yang berperan dalam menentukan rasa air. Inilah yang membuat setiap danau memiliki karakter unik. Mari kita mulai dengan prinsip dasar. Garam yang membuat laut asin berasal dari pelapukan batuan di daratan. Air hujan membawa mineral ini ke sungai, lalu akhirnya bermuara ke laut. Karena laut tidak punya jalan keluar selain menguap, garam menumpuk selama jutaan tahun. Bagaimana dengan danau? Sebagian besar danau memiliki suplai air yang jauh lebih kecil dibanding laut. Jika air yang masuk berasal dari hujan dan sungai yang miskin mineral, danau bisa tetap tawar meskipun tidak punya saluran keluar yang jelas. Sebaliknya, jika air yang masuk membawa banyak mineral dan penguapan lebih dominan dibanding aliran keluar, maka garam akan terperangkap di sana. Hasilnya adalah danau asin dengan kadar garam tinggi. Contoh paling terkenal tentu saja Laut Mati di Timur Tengah. Meskipun disebut laut, sebenarnya ia adalah sebuah danau endorheic, alias tidak punya saluran keluar. Setiap tetes air yang masuk hanya bisa menguap di bawah panas terik gurun, meninggalkan mineral pekat. Di sisi lain, ada Danau Toba di Sumatera. Danau ini juga tidak memiliki saluran keluar besar, tetapi airnya tetap tawar. Rahasianya ada pada curah hujan tinggi, pasokan dari mata air segar, serta batuan vulkanik yang tidak banyak melepaskan garam. Perbedaan inilah yang menarik. Dua danau sama-sama besar, sama-sama tidak terhubung ke laut lepas, tetapi rasa airnya bisa sangat berbeda. Mari kita lihat contoh lain di dunia. Di Rusia ada Danau Baikal, danau terdalam di planet kita. Airnya tawar, sangat jernih, bahkan dianggap sebagai cadangan air minum terbesar di bumi. Kenapa tetap tawar? Karena banyak sungai yang masuk membawa air segar dan ada aliran keluar menuju Sungai Angara. Bandingkan dengan Danau Great Salt Lake di Amerika Serikat. Sama-sama besar tetapi di wilayah kering Utah. Air yang masuk terjebak, tidak ada saluran keluar dan sinar matahari gurun mempercepat penguapan. Akhirnya garam tertinggal, membuatnya asin. Di Afrika Timur ada Danau Victoria, salah satu danau terbesar di dunia. Airnya tawar karena suplai dari hujan tropis dan sungai yang sangat besar. Mineral tidak sempat menumpuk karena air selalu mengalir keluar melalui sungai Nil. Namun, tidak jauh dari situ ada Danau Natron di Tanzania. Airnya asin dan basah, bahkan bisa mengawetkan hewan yang mati di dalamnya menjadi seperti patung. Bedanya, iklim kering dan kandungan mineral dari batuan vulkanik di sekitarnya menciptakan kondisi ekstrem. Fenomena serupa juga terlihat di Iran dengan Danau Urmia. Ia dulunya adalah salah satu danau terbesar di Timur Tengah, tetapi kini menyusut drastis karena perubahan iklim dan pengambilan air untuk irigasi. Saat air berkurang, kadar garam justru melonjak. Jika diperhatikan, pola umum mulai terlihat. Danau yang berada di wilayah basah dengan banyak hujan cenderung tetap tawar. Sebaliknya, danau di wilayah kering, panas, dan kaya mineral lebih mudah menjadi asin. Namun, ada faktor lain yang sering diabaikan, yaitu geologi dasar danau itu sendiri. Jika danau berada di atas batuan yang larutkan mineral, seperti gipsum atau garam batu, airnya lebih mudah menjadi asin. Sebaliknya, jika dasar danau terdiri dari batuan keras yang tidak mudah melarut, seperti granit atau basalt, maka airnya bisa tetap tawar, meski tidak punya saluran keluar yang jelas. Inilah yang membuat setiap danau menjadi laboratorium alami. Para ilmuwan bisa membaca kondisi iklim masa lalu hanya dengan meneliti sedimen garam di dasar danau.
Misalnya saat danau asin semakin pekat, itu menandakan periode kering berkepanjangan. Sebaliknya, jika lapisan sedimen menunjukkan berkurangnya garam, berarti ada masa basah dengan curah hujan tinggi. Jadi, danau bukan hanya tempat rekreasi atau sumber air. Mereka juga menyimpan catatan iklim bumi sepanjang ribuan hingga jutaan tahun. Fenomena ini juga penting untuk masa depan. Saat iklim global berubah, danau yang tadinya tawar bisa berisiko menjadi asin, terutama jika suhu naik dan air lebih cepat menguap. Kita sudah melihat ini di beberapa tempat. Di Amerika, Danau Owens di California mengering akibat pengambilan air berlebihan. Hasilnya bukan hanya kadar garam naik, tapi juga muncul badai debu beracun dari dasar danau. Hal ini juga bisa terjadi di wilayah lain, terutama di daerah yang rentan kekeringan. Danau-danau kecil bisa berubah sifat dalam waktu singkat. Di sisi lain, danau asin juga memiliki ekosistem unik. Meskipun terlihat mati bagi manusia, mereka justru menjadi rumah bagi mikroorganisme ekstrim yang mampu hidup di air garam. Bahkan, beberapa spesies burung migran bergantung pada danau asin untuk mencari makan, terutama plankton dan udang kecil yang bisa bertahan di kondisi ekstrim. Laut mati misalnya, meski airnya sangat asin, namun mikroba khusus masih bisa hidup di sana. Dan dari mikroba inilah ilmuwan belajar banyak hal tentang kemungkinan kehidupan di planet lain. Fenomena ini menghubungkan ilmu geologi, biologi, dan bahkan astrobiologi. Danau asin di bumi bisa menjadi analogi bagi kondisi di Mars yang kering atau bulan Europa milik Jupiter yang diperkirakan menyimpan lautan asin di bawah lapisan esnya. Kembali ke bumi, kita bisa simpulkan bahwa kunci perbedaan asin atau tawarnya danau terletak pada 3 faktor: iklim, geologi, dan siklus air. Jika iklim basah dengan curah hujan tinggi, danau cenderung tawar. Jika iklim kering dan panas, peluang menjadi asin lebih besar. Jika geologi di sekitarnya banyak melepaskan mineral, kadar garam meningkat. Jika geologi relatif stabil, air lebih mudah tetap tawar. Dan jika ada aliran keluar yang signifikan, mineral tidak menumpuk. Jika tidak ada jalan keluar, garam akan terus tertahan. 3 kombinasi ini menciptakan spektrum luas. Dari danau jernih dan segar seperti Baikal, hingga danau asin ekstrem seperti Laut Mati. Bahkan, ada danau yang berada di antara keduanya disebut Danau Payau. Airnya tidak benar-benar asin, tapi juga tidak sepenuhnya tawar. Fenomena ini menunjukkan betapa dinamisnya sistem air di bumi. Tidak ada yang benar-benar statis. Semuanya berubah mengikuti keseimbangan alam. Bagi manusia, memahami ini penting karena danau adalah salah satu sumber utama air tawar. Perubahan kondisi mereka bisa berdampak langsung pada kehidupan jutaan orang. Apalagi di era perubahan iklim, saat suhu global naik, hujan tidak menentu, dan penguapan meningkat. Danau tawar yang kita kenal hari ini mungkin tidak akan sama dalam beberapa dekade mendatang jika kita tidak menjaga keseimbangan lingkungan. Pada akhirnya, asin atau tawarnya sebuah danau adalah cermin dari proses panjang bumi, dari geologi hingga iklim. Setiap tegukan air tawar dari danau adalah hasil kerjasama jutaan tahun antara hujan, sungai, dan batuan. Dan setiap rasa asin dari danau Endor Hague adalah jejak dari panas matahari, penguapan, dan mineral yang terperangkap. Fenomena sederhana ini mengajarkan kita bahwa bumi menyimpan jawaban lewat detail yang sering kita anggap sepele. Air tawar atau asin bukan hanya soal rasa, tapi soal sains yang menyambungkan geologi, iklim, hingga kehidupan itu sendiri. Jadi lain kali kamu melihat danau, coba bayangkan apakah ia menyimpan garam di dasarnya atau justru menjadi gudang air tawar bagi dunia. Karena di balik permukaan yang tenang, ada cerita panjang yang sedang ditulis oleh alam. Dan cerita itu, kalau kita perhatikan, bisa jadi peringatan untuk masa depan. Bumi memberi kita tanda lewat airnya. Tinggal kita mau membacanya atau tidak.
Inilah Quick Science Fakta Globe. Kisah sederhana tapi penuh makna tentang mengapa danau bisa asin atau tetap tawar. Jangan lupa, kalau kamu suka penjelasan seperti ini, dukung terus channel Fakta Globe dengan subscribe. Karena masih banyak misteri bumi yang menunggu untuk kita ungkap bersama.